Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupita Dewayani dengan NIM 23014200046 akan menjelaskan mengenai pengertian implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara adalah penerapan wawasan Nusantara dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup segala sektor seperti sektor politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara adalah cara berpikir bangsa Indonesia dalam memandang letak geografis Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Implementasi wawasan Nusantara dibedakan menjadi dua pemahaman, yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional dan implementasi wawasan Nusantara dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'arif Sabda Akbar, NIM 24014180388. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang implementasi wawasan Nusantara yang berkaitan dengan kehidupan bidang politik. Dijelaskan dalam kehidupan bidang politik, wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Nah, dalam hal ini dapat dilihat ataupun tampak dari wujud pemerintahan yang aspiratif dan juga terpercaya gitu. Pada pemerintahan ini dibangun sebagai bentuk ataupun wujud dari kedaulatan rakyat seperti itu. Nah, tadi dijelaskan bahwa penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Maksudnya seperti apa? Penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis ini berarti membangun sistem kenegaraan yang tertata dan juga sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia. Dinamika kehidupan seperti ini dapat dilihat gitu, antara lain dibentuknya lembaga-lembaga pemerintahan berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan mengacu kepada mekanisme 5 tahunan gitu. Nah, pada mekanisme 5 tahunan ini dapat diawali dengan adanya penyelenggaraan kegiatan pemilihan secara umum, pemilihan umum yang sekaligus sebagai tanda tanda bahwa pemerintahan yang dibangun oleh bangsa Indonesia ini memang berdasarkan dengan asas-asas kedaulatan rakyat seperti itu. Kemudian penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis ini bukan hanya menyangkut penataan kelembagaan negara sebagai suprastruktur politik, bukan seperti itu, tapi juga secara sinergis ini dapat membangun infrastruktur politik gitu. Karena pembangunan infrastruktur politik ini merupakan wujud dari tanggung jawab warga negara Indonesia gitu dalam ikut serta menyelenggarakan negara, sehingga dengan demikian dapat dipenuhilah cita-cita masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Kemudian pemaparan materi selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tirza Mukti Chandrika Wardana, NIM 25014190067. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Beberapa poin implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi yaitu 1. Penjabaran, 2. Implementasi wawasan Nusantara itu sendiri, 3. Contoh,
Yang keempat, realita bidang ekonomi. Dan kelima adalah solusi di bidang ekonomi. Penerapan wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pemahaman tersebut memiliki makna bahwa pembangunan ekonomi hendaklah bertumbuh kepada kekuatan rakyat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian, implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kekayaan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi tersebut. Kemudian, penerapan atau implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Yang pertama, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan, dengan sistem ekonomi, kerakyatan, dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di semua daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap-tiap daerah, sehingga pembagian antara pembangunan dan hasil ekonominya itu merata. Yang ketiga, kekayaan di wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bersama, milik negara, bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Sehingga, dalam pembagian tersebut, kekayaan yang ada di wilayah Indonesia dibagikan dan hasilnya dinikmati bersama seluruh rakyat Indonesia. Poin yang kemudian yaitu contoh di bidang ekonomi. Yang pertama, hasil kehutanan, pertambangan, dan perikanan 100%, tapi dibagi dua, yaitu 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah, karena diambil dari daerah tertentu, jadi daerah tersebut memiliki hak yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, hasil bea perolehan hak dan tanah dan bangunan 20% untuk pusat, 80% untuk daerah. Kembali lagi karena diambil dari suatu daerah dan untuk meningkatkan kualitas daerah tersebut. Yang ketiga, hasil pajak bumi dan bangunan atau PBB 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Kemudian hasil gas alam 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah, sedangkan minyak bumi 85% untuk pusat, 15% untuk daerah. Seperti itu. Selanjutnya, di bidang realita ekonomi dan solusi di bidang ekonomi dalam implementasi wawasan Nusantara akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Kamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamdani, NIM 250141944. Pada penugasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Berikut penjelasannya. Realitas implementasi wawasan Nusantara dari aspek ekonomi. Salah satu tujuan dari implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi bangsa Indonesia. Masih banyak rakyat Indonesia yang miskin, bahkan angka kemiskinan di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Ditambah lagi, pendapatan per kapita yang sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk memajukan perekonomian bangsa. Akan tetapi, Indonesia masih sangat kurang di bidang sumber daya manusia, di mana bangsa Indonesia masih bergantung dengan negara lain untuk mengolah sumber daya alamnya. Yang kedua, adalah pembangunan daerah yang tidak merata. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang tertinggal. Ini dikarenakan pembangunan Indonesia yang tidak merata. Pemerintah lebih memperhatikan perkembangan pariwisata di kota-kota besar dibanding dengan kota-kota yang masih tertinggal. Apalagi kota-kota yang masih tertinggal itu sebenarnya memiliki potensi pariwisata atau potensi ekonomi yang sangat besar bila digarap atau diolah dengan baik. Yang selanjutnya adalah pembangunan yang tidak melibatkan rakyat-rakyat biasa. Jadi di sini adalah pembangunan yang biasa dilakukan hanya untuk golongan orang-orang yang kaya. Akibatnya, orang yang kaya akan semakin kaya dan orang yang miskin akan bertambah miskin atau tidak mendapatkan penghasilan apapun. Jadi untuk hal ini, solusi implementasi wawasan Nusantara dari aspek ekonomi antara lain pertama,
perlunya ditingkatkan sumber daya manusia yang dapat mengolah sumber daya alam kita sehingga kita dapat merasakan sepenuhnya hasil dari sumber daya negara kita sendiri. Yang kedua, perlunya pembangunan yang merata terutama pada daerah-daerah yang tertinggal dan agar dipromosikan tempat pariwisatanya sehingga penduduk setempat mendapatkan pemasukan uang. Untuk akhir-akhir ini sudah banyak mulai dikembangkan pariwisata lokal sehingga daerah-daerah tersebut mampu menghasilkan penghasilan sendiri dari warganya, yaitu dengan memanfaatkan sektor pariwisata atau yang mereka miliki. Yang selanjutnya, menciptakan ruang lingkup di mana pedagang-pedagang kecil mampu bersaing dengan mengembangkan usahanya. Selanjutnya, melakukan pelatihan, seminar, dan lainnya ke kota-kota yang memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Jadi dengan adanya kita mengikuti seminar, melakukan observasi seperti itu, seperti kita akan mendapatkan sebuah suntikan semangat untuk kita dapat mengolah sumber daya alam kita. Yang selanjutnya, memberikan subsidi modal kepada cikal bakal pengusaha. Dalam memulai sebuah usaha, tentunya kita harus memiliki modal. Dengan adanya suntikan modal seperti itu, maka para warga yang ingin membuka usaha atau melanjutkan apapun itu dapat mengembangkan secara optimal. Yang terakhir adalah perlu dilakukan pembenahan APBN untuk menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik. Saya Dinda Silar Studi dengan NIM 25014190035 akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara pada kehidupan di bidang sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang akan menerima, mengakui, dan menghormati segala macam bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup yang ada di sekitarnya dan juga karunia dari Sang Pencipta. Indonesia adalah negara yang wilayahnya terdiri dari banyak sekali pulau, yang mana pulau-pulau tersebut dihuni oleh masyarakat yang memiliki etnis, agama, budaya, serta bahasa daerah yang sangat beragam. Keberagaman tersebut memiliki potensi yang akan memunculkan konflik hingga mengakibatkan perpecahan. Jadi, sangat penting mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan kita, salah satunya di bidang sosial dan budaya. Dan begitu diharapkan kita mampu menciptakan kehidupan yang lebih rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan golongan dan juga status sosial yang ada. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magista Wandari, NIM 25014190068. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang implementasi wawasan Nusantara. Pada slide ini menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan nantinya. Pertama yaitu pengertian daerah frontier, kedua tantangan yang dialami daerah frontier, ketiga dampak masyarakat yang tinggal di daerah frontier. Pengertian daerah frontier. Kata frontier berasal dari bahasa Prancis yang artinya tanah perbatasan. Daerah frontier sendiri merupakan daerah di sekitar batas suatu negara atau daerah yang di sekitar perbatasan negara-negara lain. Adalah negara kepulauan yang dikelilingi negara lain, sehingga Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan negara lain seperti Kalimantan dengan Malaysia dan Brunei, Timur Leste dengan Nusa Tenggara Timur, Papua dengan Papua Nugini. Muncul tantangan masyarakat yang tinggal di daerah frontier. Yang pertama, daerah frontier sangat berbeda dengan daerah yang ada di kawasan industri ataupun kawasan pemerintahan. Daerah frontier ini biasanya daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pemerintahan. Daerah ini juga sulit untuk diakses sehingga sarana dan prasarana yang di sana sangatlah kurang. Saya akan memberikan sedikit gambaran kondisi di daerah perbatasan. Di sini ada sekolah dasar perbatasan Indonesia dan Malaysia. Di sini adalah sekolah milik Indonesia, kondisinya sangat tidak layak dan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah jalanan di perbatasan. Bisa dilihat kondisinya masih
masih dengan tanah dan lumpur dan sulit untuk diakses. Selanjutnya ada masyarakat Indonesia yang membeli barang-barang dari negara tetangganya. Berikutnya saya akan membahas dampak terhadap masyarakat yang tinggal di daerah frontier. Yang pertama adalah kurang diperhatikannya pemerintah atas sarana dan prasarana di daerah perbatasan membuat masyarakat di daerah perbatasan kehilangan krisis, kepercayaan, dan merasa terkucilkan, terasingkan oleh negara sendiri. Selanjutnya adalah masyarakat banyak menggantungkan hidupnya dengan negara tetangga karena merasa lebih diperhatikan. Selanjutnya, terjadi krisis integrasi nasional oleh masyarakat di perbatasan. Nama saya Fatma Fauza, NIM 23014200339. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu Magister mengenai daerah frontier yang berkaitan dengan implementasi wawasan Nusantara. Daerah frontier yaitu daerah yang bersifat dinamis, yaitu dapat bergeser sesuai dengan keadaan pengaruh pemerintah terhadap masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah pusat tidak lagi mencakup seluruh wilayah kedaulatan Indonesia, sudah dikurangi dengan perbatasan dan daerah frontier tersebut yang dipengaruhi wilayah asing. Contohnya pengaruh ekonomi dan budaya. Jadi daerah frontier itu terdapat di perbatasan negara. Contoh antara daerah Indonesia dan daerah Malaysia. Daerah frontier tersebut berada di perbatasan dari kedua negara tersebut. Akibat-akibat apa yang terjadi di dalam daerah frontier tersebut adalah pengaruh dari wilayah negara asing dapat berakibat menjadi pemisahan diri apabila tidak diatasi dengan efektif dan hilangnya wilayah negara di bawah kedaulatan negara. Kondisi dan konstelasi Indonesia relatif lebih maju dan sejahtera dibanding dengan negara-negara lain. Wawasan Nusantara dapat diartikan dalam daerah frontier tersebut adalah memberikan pengaruh positif terutama dalam penyelenggaraan negara dan dalam upaya menghilangkan dan mencegah timbulnya daerah frontier. Prinsip kebijakan yang dapat dikembangkan dalam mengatasi munculnya daerah frontier adalah 1. Perbaikan sistem sirkulasi dari seluruh wilayah negara untuk menghilangkan rasa terpencil atau rasa terasingkan dalam bagian masyarakat dan meningkatkan komunikasi antar golongan. Jadi, untuk menghilangkan rasa tersebut, kita harus melakukan sirkulasi di seluruh wilayah negara. Yang kedua adalah membangun pusat pertumbuhan di daerah terpencil. Yang dapat diharapkan dari pembangunan pertumbuhan di daerah terpencil tersebut adalah terciptanya pemerataan pembangunan sehingga terwujud sebuah kesejahteraan yang diharapkan dari pembangunan tersebut. Begitupun bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat perbatasan agar tidak teralihkan untuk menjadi warga negara lain. Yang ketiga ada upaya menjalin kerjasama. Upaya menjalin kerjasama tersebut untuk menanggulangi agar tidak terjadi perebutan kekuasaan balik dalam bidang budaya, ekonomi maupun politik. Itulah sedikit penjelasan saya, teman saya Magis, tentang adanya daerah frontier akan diteruskan oleh teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Fauza, NIM 23014200339. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elin Evelina Lutfa, NIM 25014194040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi hukum laut internasional dan kaitannya dengan wawasan Nusantara. Hukum laut internasional telah mengatur secara internasional hubungan hak, kewenangan, dan kewajiban negara atas laut. Rezim negara kepulauan sebagaimana dinyatakan dalam hukum laut internasional dengan tegas telah memberikan arti kesatuan wilayah bagi NKRI terhadap keberadaan perairan di Indonesia.
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka dari itu, kewajiban negara ini menjadikan bangsa Indonesia harus dapat mewujudkan kedaulatan atas wilayah yurisdiksi. Kemudian hak dan kewenangan terhadap laut ini mencakup antara lain laut wilayah, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi, zona eksklusif, landasan kontinen, dan sumber daya alam yang dikandungnya. Berikut penjelasan mengenai zona ekonomi eksklusif. Sesuai dengan pengertian zona ekonomi eksklusif itu sendiri, yang mana jalur laut yang terletak di luar dan batasan dengan laut teritorial suatu negara yang lebarnya 200 mil diukur dari garis dasar yang dipergunakan untuk mengukur lebar laut internasional. Mengukur lebar laut teritorial. Dalam zona ekonomi eksklusif ini, negara Indonesia berhak untuk membangun instalasi, bangunan, dan pulau-pulau buatan guna keperluan eksplorasi dan eksploitasi serta hak yang berkaitan dengan kepentingan bea cukai, pajak, kesehatan, imigrasi, dan keselamatan pelayaran. Kemudian jalur tambahan dan laut teritorial. Dengan adanya hak lalu lintas damai bagi kapal asing, maka kesempatan untuk melakukan pelanggaran begitu lebar. Semisal, kegiatan ilegal di jalur tambahan dan laut teritorial milik Indonesia. Karenanya sudah menjadi fungsi utama dan hak negara pantai mengatur segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah segala gangguan terhadap keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan fisikal negara pantai itu. Dari penjelasan tersebut, maka dari itu permasalahan negara kepulauan berada pada tatanan pelayaran dan tata kelautan. Karena itu dibutuhkan eksistensi kapal-kapal yang layak dan mampu menyusuri perairan hingga zona ekonomi eksklusif dalam rangka menjaga kedaulatan sebagai negara kepulauan dengan luas pantai terpanjang di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Marta Aji, NIM 250141965. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Elin, mengenai implikasi hukum laut internasional dan kaitannya dengan wawasan Nusantara. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi hukum laut internasional. Hukum laut internasional itu sendiri merupakan suatu seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai yang berkedaulatan atas laut, atas negara laut. Nah, pada intinya hukum laut internasional itu sendiri merupakan suatu seperangkat norma atau hukum yang berkaitan dengan pantai atau laut. Kemudian yang kedua, yaitu kewajiban Indonesia atas laut internasional. Apa aja sih yang perlu kita ketahui kewajiban-kewajiban yang harus ada di Indonesia mengenai laut internasional? Nah, yang pertama adanya lintas damai. Lintas damai sendiri seperti lintas transit, terus penyediaan arus laut kepulauan atau yang biasa disebut dengan ALKI. Nah, kemudian perlunya adanya keamanan dan perlindungan. Kenapa sih perlunya adanya keamanan dan perlindungan? Karena adanya keamanan itu sendiri dan perlindungan itu sendiri itu fungsi dari hukum laut itu sendiri. Fungsi hukum laut itu sendiri kan agar memberikan keamanan dan perlindungan terhadap pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan dari antar laut atau pantai yang lain dari setiap negara lain. Nah, yang terakhir pembangunan kelautan, angkatan laut seperti itu. Nah, dalam adanya pembangunan armada-armada tersebut dapat meningkatkan suatu pembangunan, mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bahri seperti itu, mengenai pembangunan dalam bidang hukum laut internasional dan kaitannya dengan wawasan Nusantara. Terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.